profil lulusan kreativitas, semuanya kolaborasi, ya. Kemandirian, kesehatan, komunikasi. Oh, terima kasih. Anak hebat, bangun pagi, beribadah, olahraga, makan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, tidur cepat. Oh, terima semuanya. Saya tepuk tangan semuanya. Oke. Ajaib, kalau berbuat salah bilang maaf. Kalau butuh bantuan bilang tolong. Kalau dapat hadiah ucap terima kasih. Kalau mau lewat ucap permisi. Ajaib, kalau berbuat salah bilang maaf. Kalau butuh bantuan bilang tolong. Kalau dapat hadiah ucap terima kasih. Kalau mau lewat ucap permisi. Punten. Iya. Tangan sebelah pagi. Ketika matahari mulai terbit, pertanda hari mulai pagi. Burung-burung, ayam-ayam, bebek-bebek, bebek-bebek, tepuk tangan semuanya. 1, 2, 3. KI dan KD lebur jadi apa? CP. CP dianalisis jadi apa? TP. TP disusun jadi ATP. Dari ATP jadi modul aja. Ya, tepuk tangan semuanya, Bu. Bapak Ibu semua, kita ini contoh ada prompt untuk bikin CP, TP, ATP modul pembelajarannya agama Islam, PAI ya, fase D ini. Nah, Bapak Ibu silakan pilih mata pelajaran apapun, mau PJOK, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab dan sebagainya. Kalau Sunda belum punya ya, tapi nanti bisa. Jadi setelah itu tugas kita 3 ya, membuat TP dari analisis CP, tujuan pembelajaran. Dari tujuan pembelajaran dirubah menjadi ATP atau silabus. Dari silabus bikin modul aja atau TPP, itu saja. Siap ya? Siap semuanya? Ya. 7 kebiasaan Indonesia hebat, pagi beribadah, lalu berolahraga, makan sehat bergizi, bangun belajar, hidup bermasyarakat, berarti dunia cepat. Tepuk anak hebat, bangun pagi, beribadah, olahraga, makan bergizi, coba belajar, bermasyarakat, tidur cepat. Oke. Nah, dalam bahasa Sunda ayat kata guru teh di buku dan di ilmu. Jadi seorang guru punya kepribadian yang baik, mencontoh orang lain. Disambungkan kata pelajaran. Jadi bagaimana bunyi yang ada di dalam buku teks atau awal dipermudah oleh guru supaya dia paham. Seperti itu sebetulnya. Ya. Arti kemampuan untuk berinformasi yang baik. Samping juga guru punya kemampuan berkomunikasi dengan guru dan temannya atau dengan komunitasnya, ada MGMP, dengan kepala sekolah, dengan penjaga sekolah, dengan
warung dengan orang tua, dengan tetangga harus bisa. Ya, itulah seorang guru harus bisa support dan tetap menjaga etika yang baik. Ya. Kemudian tadi di sini punya kemampuan apa? Kepribadian tadi, ya menjadi contoh dan seterusnya. Cekapnya, next kita mulai. Nah, Bapak Ibu ada beberapa istilah di kurikulum nasional ini, mereka yang memang baru dicontoh. Ada wali murid. Kalau wali murid udah biasanya orang tua siswa atau orang tua yang mendaftarkan anak ke sekolah. Kalau wali kelas udah biasa, itu yang tugasnya menjadi orang tua di sekolah, ngurus rapor, kehadiran, bahkan suatu ngurus SPP itu nanya sebelum bukan tugasnya itu wali. Termasuk wali itu ada 12 langkah wali kelas. Langkah yang kedua adalah ada home visit. Itu wali kelas tugasnya mengunjungi anak ketika sakit atau apapun sesuatu harus didatang. Jadi kalau tadi ada cerita ibu kepala budak teh kadang sekolah, kadang itu tugas wali kelas untuk mendatangi home visit. Ya. Nah ada jabatan baru guru wali. Kalau di kurikulum terus kayak dosen wali lah. Dosen wali tugasnya apa? Kompetensi guru menjadi kunci informasikan Lulusan di Permendikbud nomor 10/2025. Yaitu ada 8. 1. Keimanan dan kedua 3 4 kelima 6 7 8 jadi ada 11 Permendikbud 30. Ini Permendikbud terakhir yang sekarang. Jadi aturan yang mengatur ini di tahun 2025 ada 4 Permendikdasmen, peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Jadi Bu, nama Permentek ganti-ganti. Pernah ada Permendikbud, 1, 2 Permendiknas, 2, 3 Permendikbudristek, 4 Permendikdasmen. Jadi ganti-ganti ya kembali lah, apapun makanannya, ya minumannya tetap. Ya apapun kurikulumnya, yang penting guru ada di dalam kelas. Jadi apapun sewa itu ketika guru nggak masuk kelas, percuma. Kuncinya adalah kurikulum yang bagus itu adalah guru yang ada di dalam kelas. Jadi kurikulum yang paling bagus itu adalah kurikulum guru itu sendiri. Guru itu adalah kurikulum yang berjalan. Gitu. Nah sekarang bagaimana sih pendekatannya? Memang di kurikulum mereka sejak 2 tahun yang lalu sudah kita launching ya, hanya nanti ada beberapa revisi sedikit. Ya. Pertama kita lihat di Permendikbud bahwa seorang guru itu di Permendikbud masih Mendikbud ya tahun 2007 tentang 4 kompetensi yang harus dimiliki. Masih ingat Bu apa aja? 1, seorang guru harus memiliki kompetensi P. Kedua, ketiga, keempat, silakan dibaca nanti di Google. Definisinya ya, saya akan bahas karena waktu juga. Kemudian yang terbaru saya buat semua ya nih. Nah yang kedua ada di Permendikbud 47 2007 dan 2023 tentang standar pengelolaan. 2007 tentang SKL. Jadi SKL ini standar kompetensi lulusan. Semua mata pelajaran, semua kegiatan madrasah sekolah itu harus mengacu finishnya di sini di SKL. Dan SKL dirumuskan menjadi 8 standar minimum ya, atau 8 tujuan yang harus dikuasai oleh setiap peserta didik ya, dari mulai iman dan takwa sampai bawah itu kesehatan. Nanti kita bahas. Kemudian nomor 11 di tahun 2000 tentang pemenuhan beban kerja guru. Jadi beban kerja guru itu bagi yang PNS, P3K ataupun yang sertifikasi itu ada standarnya. Di mana akan punya kemampuan pedagog itu mampu bikin kalau dapat hadiah ucap